Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu puja dan puji kita hadirkan kepada Sang Pencipta, Tuhan alam semesta Allah. Zat yang maha kuasa, maha adil, maha bijaksana. Amat luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan patuh, dan juga amat keras siksanya bagi orang yang membangkang dan kufur. Allah lah satu-satunya yang telah menyiapkan makanan, minuman, pakaian, udara, air, api, apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan dia menjanjikan akan selalu menyiapkan itu dan menambahnya kalau kita menikmati dan bersyukur. Dan syukur ini yang merupakan sebab utama nikmat itu selalu ada, Allah rangkumkan di sebuah kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan. Alhamdulillah. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Bahkan para ulama salaf menekankan kalimat Alhamdulillah sangat dianjurkan walaupun pada sebuah takdir yang mungkin menurut manusia itu kurang baik. Karena bisa saja memang Allah meletakkan kebaikan padanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang telah dipilih oleh Allah secara langsung untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Tidak ada lagi hukum yang dibolehkan dan yang dilarang kecuali yang dibawa oleh manusia terbaik ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup risalah langit. Tidak lagi syariat baru yang turun dari langit kecuali yang dibawa olehnya. Dan dia adalah orang yang paling layak untuk menjadi suri tauladan karena memang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung untuk bisa menutup risalah langit ini. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kita ulangi rahmat Allah sangat luas. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji dan memuja Allah kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian. Setelah libur beberapa waktu karena ada acara saya kemarin sempat tur dakwah di luar Indonesia. Alhamdulillah kita akan melanjutkan malam ini dosa besar kita. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya, dan dosa besar malam ini 132. Masalah kerasnya hati. Sebenarnya bahasan ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam buku beliau Dosa-dosa besar atau Al-Kabair. Dan kita sudah menjelaskan dosa besar sebelumnya 131 yang berhubungan dengan masalah menyebarkan kerusakan di muka bumi atau menyebarkan permusuhan dan kebencian. Bahasan ini beranjak daripada hadis Nabi SAW. Kalau yang pegang bukunya ada di halaman 37. Ada hadis di bawah sekali. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Amr secara marfu radhiyallahu anhu, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah kaswatun lil qalb wa inna ab'adal qulubi minallahil qalbul qasi. Yang artinya, janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah. Artinya pembicaraanmu, kalimat yang keluar dari lisanmu selalu yang berhubungan dengan zikrullah. Nasihatkah, menanya hal-hal yang positifkah, zikrullahkah, berdoakah, membaca Quran. Selain daripada itu tidak ada. Sesungguhnya banyak bicara pada hal-hal yang kosong tanpa mengingat Allah adalah penyebab kerasnya hati. Dan ketahuilah, kata Ibnu Amr di sini radhiyallahu anhu, dan ini marfu artinya disampaikan juga dari Nabi SAW, sungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Adalah hati yang keras. Riwayatkan Tirmidzi di halaman 2411. Hadis ini sebenarnya yang diangkat sebagai pemicu daripada bahasan dosa besar kerasnya hati ini. Dan memang hati itu adalah mahkota dalam jasad kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah.
Bukankah di dalam hati itu atau dalam tubuh itu ada segumpal darah? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik maka baik seluruh jasad itu. Wa idza fasada jasadu kulluh. Dan kalau dia rusak maka rusaklah semua jasad. Ala wahiyya qalb. Itulah hati. Ada yang mengatakan juga jantung, ya. Tapi umumnya diterjemahkan dengan hati. Banyak sekali dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita memang hati itu ada yang lunak, yang baik, dan ada yang rusak, keras. Dan tentu ada sebab-sebabnya sehingga hati itu menjadi keras. Dan sebab itulah yang menyebabkan nanti dia menjadi dosa. Misal contoh, kita akan baca firman Allah SWT. Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat misalnya dalil pertama surah Al-Ma'idah ayat 13. Di halaman 36-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukkiru bih. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Karena mereka berbuat maksiat, sudah janji sama Allah tidak akan melanggar, mereka lakukan pelanggaran, maka kami jadikan hati mereka keras, membatu. Berarti penyebab daripada hati keras adalah maksiat. Penyebab inilah yang membuat dia jadi dosa besar. Karena orang bisa melunakkannya dengan amal soleh, orang bisa merusaknya dan mengeraskannya dengan maksiat. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan bagian dari yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu hai Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka bila mereka minta maaf dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita tidak membahas masalah tafsir secara khusus ayat ini, tapi kita sedang menitik beratkan ada firman Allah SWT, qulubuhum qasiyah. Hati mereka keras membatu. Kemudian juga dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau dalam surah Az-Zumar ayat 23. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, maksudnya Al-Quran. Indah untuk dibaca, berpahala sebagai panduan hidup. Solusi dalam permasalahan. Yang serupa dalam kurung mutu-mutu ayatnya. Satu sama yang lain, Al-Quran itu sama kualitasnya. Dimanapun kau baca kau akan dapat petunjuk. Lagi berulang-ulang. Kisah Nabi Musa berulang-ulang diceritakan. Kisah Nabi Ibrahim berulang-ulang diceritakan. Kisah Nabi kisah tentang apa? Penyampaian tentang neraka, penyampaian tentang surga. Banyak. Berulang-ulang. Tapi itu semua tujuannya untuk memberikan pelajaran. Lalu Allah mengatakan, gemetar karenanya, karena ayat itu kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Jadi ternyata orang kalau sering membaca Al-Quran, diantaranya karena amal Al-Quran salah satu amal soleh, maka akan lunak hatinya. Dan hati yang lunak ini mudah untuk tersentuh, mengingat Allah. Ya, kalau ada musibah yang datang, dia langsung tersentuh. Ada, sampai saya pernah bahasakan, kalau teman-teman masih ingat, salafus saleh itu kalau mereka lagi jalan di sebuah jalan dan tercium bau busuk saja, mungkin ada orang buang sampah sembarangan, tercium di hidung mereka, mereka sudah cukup untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena dia anggap atau mereka anggap itu peringatan dari Allah. Seseorang yang sedang jalan tersentuh kakinya dengan batu cukup membuat dia beristighfar dan bertobat karena dia tahu itu peringatan dari Allah. Tidak mungkin Allah datangkan tanpa sebab. Seperti itulah mereka sangat peka. Jadi hatinya jadi lunak karena sukanya beramal saleh. Lalu Allah mengatakan itulah petunjuk Allah
Dengan kitab itu, dia Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi tadi surah Al-Ma'idah ayat 13 menjelaskan ada hati yang qasiyah, yang keras karena maksiat. Di Az-Zumar ayat 23 ada hati yang lunak karena membaca Al-Quran. Juga dalam ayat yang lain surah Al-Hadid ayat 16 Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebesaran yang telah turun kepada mereka. Jadi dalam ayat ini kata ulama, Allah bukan mengatakan tunduknya kepala mereka, ya, tunduknya fikiran mereka. Allah mengatakan tunduk hati mereka. Karena hati yang harus ditundukkan, dan itu hanya dengan amal soleh, dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Karena mereka justru tidak mau mengikuti isinya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah hubungkan hati yang keras dengan kefasikan. Artinya memang karena perbuatan dosa. Jadi dia seperti menzalimi dirinya sendiri kalau dia buat dosa sehingga hatinya menjadi keras dan tidak lagi bisa kena peringatan apapun. Sekali ada kemaksiatan kita lakukan dan kita tidak taubat, teman-teman, sudah cukup membuat hati itu berubah kondisi. Dari yang lembut mulai mengeras. Dibuat lagi maksiat lebih keras. Terus begitu. Sampai Allah menggambarkan ada hati yang lebih keras daripada batu. Pada saat itu temannya kena petir di sebelahnya. Temannya mati longsor. Dia lihat kebakaran. Ada orang terbakar depan matanya. Ada orang segala macam mencoba. Tidak tersentuh lagi sudah. Ini berbahaya sekali. Karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengubah dia. Dan yang lebih bahaya daripada itu teman-teman sekalian, kalau hati sudah keras, kita sudah tidak bisa, kita sendiri tidak mampu. Kalau mau kembali ke jalan Allah butuh upaya yang sangat besar. Saya pernah bahasakan contoh rasional, berbuat dosa itu, menjerumuskan diri pada dosa seperti orang yang ada di tepi jurang. Depan antum jurang. Terus ada dua cara untuk pada saat ada situ, untuk selamat atau untuk terjerumus. Kalau untuk selamat berhenti, tinggalkan jurang itu. Tidak usah bilang kaki saya coba tes jatuh enggak sih, gitu. Ya. Tapi kalau dia mau jerumuskan kakinya, coba aja enggak apa-apa, dia akan jatuh ke bawah. Dua keadaan, mati sekalian atau dia mungkin masih bisa selamat. Tapi untuk kembali ke puncak gunung butuh mendaki yang sangat besar, upaya yang besar. Sekali antum sudah ikut pengajian begini, terasa iman, merasa nyaman. Terus saja kita pupuk itu pengajian dari pengajian, terus akhirnya kita makin lunak, makin penasaran sampai meninggal. Insya Allah kan istiqomah. Dan akhirnya meninggal dalam husnul khatimah. Tapi sekali kita buka pintu dosa, terus kita biarkan lalai. Sudahlah, nggak apa-apa, nanti aja pengajiannya. Akhirnya berubah, yang tadinya seminggu sekali berubah. Sekarang justru karaoke-nya yang seminggu sekali. Atau maksiatnya, atau mungkin bahkan tiap hari, pengajiannya sebulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali. Lama-lama berubah kondisi hatinya. Dan kalau dia biarkan itu, dia kalaupun mau kembali jadi orang baik susah. Susah, karena nggak mudah kembali menjadi orang baik itu. Untuk kembali dia butuh satu pendongkrak yang dulu lebih kuat dari dongkrakan dia pertama. Contoh misal, antum pertama sadar mendengarkan ceramah tentang neraka misalnya. Terus tentulah hati kita, kalau saya dibakar di neraka bagaimana nih dosa ini dosa. Kita mulai tinggalkan. Kapan antum futur? Futur itu kayak menjauhi agama, berbuat kemaksiatan, jauh. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, butuh pendongkrak lebih kuat dari yang pertama itu. Mungkin harus ada ceramah yang double, yang harus mendorong kita untuk itu. Makanya teman-teman tidak usah dicoba dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Oh ini babi haram, ya sudah haram. Tidak usah coba, saya mau coba dulu dagingnya babi enak enggak.
Ya, khamr haram, haram sudah selesai, nggak usah dicoba. Tahu ini khamr, nggak usah coba. Saya mau tes bagaimana rasanya orang mabuk, nggak perlu. Oh zina haram, saya zina saya dulu. Nanti urusan nanti enggak. Memang bukan untuk dicoba, karena dia seperti ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, kita tetesin setetes racun, rusaklah susu itu walaupun cuma setetes racun. Susu itu kita ibaratkan iman antum dan amal saleh. Kapan antum campurkan dengan dosa sedikit, masalahin. Gitu kan? Bahkan bergejolak dalam hati itu. Sebagian salaf mengatakan orang kalau masukkan dalam hidupnya sedikit dosa, sudah cukup membuat dia berperang dengan dosa itu. Antara iman sama dosanya itu berperang sampai siapa yang akan menang. Dalam berapa hari berkecamuk. Kalau dia ikuti maksiatnya, tertinggallah iman itu. Kapan dia ikuti keimanannya, bisa ditinggalkan dosa itu, tapi butuh waktu. Beberapa saat. Ada statement yang menarik dari seorang ulama tabi'in bernama Malik ibn Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras oleh Allah. Tidaklah Allah Azza wa Jal marah terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayang dari mereka. Jadi statement beliau sangat nyata tentang masalah bagaimana Allah memberikan sesuatu yang paling berat bagi seorang hamba adalah hatinya keras. Maknanya tidak tersentuh lagi. Mau lihat jenazah depan matanya, apapun cobaan tidak akan berubah. Memang dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Bahkan dia heran, kok kamu bisa lakukan? Kok kamu bisa? Dia heran, kenapa kita bisa lakukan dulu di majelis ilmu, kita bisa sholat malam, kenapa bisa pergi jihad, kenapa bisa pergi haji? Dia bingung dengan itu. Dia nggak punya potensi untuk itu. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Dia hanya bisa, atau jiwa ini hanya bisa terbuka untuk bisa lunak kalau kita selalu berisikan dengan amal soleh. Ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama kalau hati seseorang itu keras. Yang paling mendasar adalah malasnya beribadah. Dan selalu menganggap remeh kemaksiatan yang dilakukan. Kalau dua hal ini bersatu dalam jiwa kita dan antum merasakan, berarti sudah ada penyakit kerasnya hati. Selalu malas, mau bangun sholat malam malas, mau baca Quran malas, datang majelis ilmu malas, semuanya malas. Kemudian menganggap remeh, kan cuma dosa ini, kan cuma ketinggalan satu rakaat. Bermula dari hal yang kecil, kan cuma masbuk, nanti aja sholatnya, kan cuma pegang, kan cuma cium, dan seterusnya. Jadi dia selalu menganggap remeh. Kalau ini ada, berarti sudah bermula hati antum keras. Ini berbahaya. Dan kita tahu teman-teman, kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, misal kita jalan di sebuah jalan yang licin, tugas kita kalau mau selamat, berhenti dan jalan pelan-pelan. Jangan malah kita ugal-ugalan sehingga makin parah, jatuh, bocor kepalanya, segala macam. Jadi kalau kita sudah terlanjur dalam hal-hal seperti ini, seperti kita ada di becek, kita harus keluar dari situ. Jangan dibiarkan. Ya. Dan ini umum, ini awal tanda-tanda futur orang jauh dari agama, mulai malas. Dan harus kita mujahadah. Pada saat itu, mujahadah. Kata Nabi SAW, jiwa itu, iman itu bisa naik dan turun. Gitu kan? Tapi pada saat seseorang, jiwa itu dan iman itu bisa naik dan turun. Dan pada saat seseorang itu lagi turun, kemudian dia berada di atas agama Allah, beruntunglah dia. Artinya jangan justru merasa lemah imannya, sekarang malah sudah sekalian deh. Jalan kepada kemaksiatan. Ini nggak boleh. Jangan teman-teman sekalian. Jangan campur aduk antara susu dengan racun, tidak bisa. Pergi pengajian tapi pacaran. Taklimnya benar, pacarannya nggak boleh. Gitu. Nikah dulu. Karena itu berbahaya. Antum mencampur baur antara amal soleh dengan maksiat ini. Dan penganggap remehan terhadap perbuatan tersebut, nggak apa-apa, saya kan tidak buat apa-apa. Duduk berdua aja di motor atau di mobil sudah haram. Bukan mahram. Bagaimana antum nodain amal soleh antum itu? Gitu kan? Jangan dibuka itu.
Dan ingat teman-teman, saya cuma bisa bicara seperti ini. Yang rasain antum, harus antum yang bergerak untuk mengubah itu. Kapan kita bergerak untuk mengubah itu tanpa membutuhkan orang lain yang mendongkrak kita, maka setiap saat kita bisa kembali kepada keimanan. Tapi kalau selalu berharap, nantilah kalau dulu di majelis ilmu baru saya rasa iman saya bertambah. Berarti kalau di luar majelis ilmu, gimana? Satu waktu ada di mana antum sendirian. Ada saatnya saya berapa kali safar sendirian. Banyak hal-hal yang kita hadapi. Tapi karena kita sudah membiasakan diri, saya kemarin datang di Eropa, negara yang sangat terbuka. Tapi saya akhirnya biasa saja. Tidak ada sesuatu yang jadi beban. Karena bagi saya itu adalah hal yang salah dan saya tidak akan ikuti dan seterusnya. Terbentengi karena kita selalu membuat diri kita terlatih membiasakan diri dalam ketaatan itu dimanapun kita berada. Ada orang lihat, tidak ada orang lihat, tetap aja sholat malam, tetap aja puasa, tetap aja sedekah, tetap aja semuanya, sehingga kita kuat. Yang kedua teman-teman, yang berbahaya ini adalah tidak lagi tersentuh ya, dan merasa bersalah dengan melihat fenomena alam musibah. Fenomena alam, banjir, longsor, ya, atau apalah ya, yang seperti itu. Itu menandakan hatinya sudah mulai keras. Karena semestinya kalau kita melihat satu masalah musibah datang di depan mata kita, seharusnya kita lunak, sadar. Kalau kita lagi jalan berdua sama teman, naik mobil, tabrakan, dia mati, kita selamat. Semestinya yang kita lakukan adalah, oh ini peringatan dari Allah. Dia sekarang yang ditabrak, saya bisa ditabrak juga malam ini atau besok, kan begitu. Tapi ada orang tidak. Karena hatinya keras, oh dia selamat. Bahkan dia mungkin bisa melampiaskan syahwat pada temannya. Dia lihat temannya mati, diambil handphonenya, diambil jam tangannya, diambil segala macam. Dan itu statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang jalan. Ya. Kemudian salah satunya ada dua riwayat. Yang pertama Allah kutuk. Ya. Yang satu mengatakan Allah tenggelamkan dalam bumi. Temannya. Itu tidak membuat dia melunak. Tapi malah dia ya tetap, riwayat yang pertama, dia tetap melampiaskan syahwatnya. Yang tadinya dia sama temannya sama-sama mau ke tempat maksiat. Tetap dia pergi berzina, tetap dia pergi mencuri. Walaupun temannya sudah mati tadi di perjalanan. Kan banyak begitu, ada pencuri, perampok. Kena tembak temannya, lari. Dia merampok lagi nanti. Dia bukan jadikan pelajaran. Kebetulan Allah selamatkan dia. Supaya dia tobat, Allah berikan kesempatan. Gitu kan? Tapi ada orang begitu, subhanallah. Itu Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrataini aw marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka orang-orang itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam setahun. Ada saja Allah datangkan penyakit, Allah datangkan gangguan, segala macam ini sebagai peringatan. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Ini berarti tanda-tanda yang kedua. Tanda-tanda yang ketiga, tidak tersentuhnya dengan membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran ya, itu semestinya menambah iman seseorang. Jadi kalau antum baca 2-3 ayat sahabat Nabi itu ridwanullahi alaihim, kalau mereka ketemu, mereka selalu berkata begini, Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Minimal sekali para sahabat itu, kalau mereka buru-buru, mereka saling membaca surah Al-Asr. Bertemu lalu pisah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu selama di dunia ini banyak manusia yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar sabar dalam ketaatan. Baru mereka bubar. Itu minimal.
Tapi kalau ada orang dengarkan ayat Quran sama sekali tidak tersentuh hatinya, nggak ada maknanya. Dia sholat pun tidak tersentuh. Ini tanda-tanda kerasnya hati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah, baik namanya Allah atau baca ayat-ayat Al-Quran, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ini firman Allah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Maknanya mereka tidak pernah takut, tidak pernah bergantung, tidak pernah khawatir. Apapun waswas syaitan, dia bertawakal kepada Allah. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat, bertambahnya cinta terhadap dunia yang berlebihan. Dia tidak memahami kalau dunia ini adalah sebentar. Renungi sabda Nabi SAW. Dan beliau bersabda, perumpamaan dunia kalian ini dibandingkan akhirat. Ya, perumpamaan dunia ini adalah seperti makanan manusia. Bagaimanapun dia membubuhi dan menggaraminya, bagaimanapun dia menggarami dan membubuhinya, lihat kemana akhir jalur makanan itu. Maksudnya kotoran. Juga sahabat Nabi pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Dahhak, ya, radhiyallahu anhu. Nabi SAW tanya, wahai Dahhak, apa makanan dan minumanmu? Kebetulan Dahhak ini orang kaya. Kata beliau, al-laham wal-laban ya Rasulullah. Saya selalu makan daging dan minum susu. Umumnya orang sudah tahu makan daging, minum susu ini adalah makanan orang yang dianggap punya duit gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kemudian kemana? Thumma ila madza yasir? Kemana nanti setelah itu? Maka sahabat Dahhak ini dengan sopan mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Kepada sesuatu yang Anda sudah tahu ya Rasulullah. Beliau tidak bilang kotoran sebagai kata santun. Anda sudah tahu ya Rasulullah jadi apa? Maksudnya jadi tinja. Kayak makanan yang minumannya jadi air seni. Dibuang semuanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dunia kalian seperti kotoran itu. Artinya teman-teman sekalian, orang yang sudah lunak hatinya beriman kepada Allah, apapun yang luput darinya di muka bumi ini kecil bagi dia. Mau orang yang dicintai meninggal, mau hartanya hilang, cobaan apapun dia terima. Dia yakin semua itu di belakangnya ada hikmah yang Allah inginkan. Gitu kan? Sebagian salafus soleh teman-teman, kalau berjalan waktu cukup lama dan mereka merasa tidak ada cobaan, mereka malah beristighfar kepada Allah. Karena mereka merasa dengan cobaan bisa memangkas umurnya, ya, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dunia berlebihan ini akan mematikan hati tentunya. Ya. Akhirnya sikut sana, sikut sini, riba, ghibah, apalah, gunjing, semua menjatuhkan. Ini penyakit-penyakit hati semua justru karena judul dunia ini. Muncul semua itu kan. Kenapa orang ghibah, gunjing orang lain? Kenapa orang fitnah? Kenapa ada manipulasi? Kenapa ada kezaliman? Dunia, urusannya dunia. Padahal dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang akhirat targetnya, siapa yang dunia targetnya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Dan tidak akan datang untuk dia dari dunia ini kecuali yang sudah Allah catatkan. Dan siapa yang akhirat targetnya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Lalu akan datang kepada dunia ini dalam keadaan terhina. Coba praktikkan resep sederhana ini teman-teman. Target antum akhirat. Dunia ini urusan belakang. Walaupun antum lagi meeting mahal, maksudnya ada proyek yang besar, azan, sholat, akhirat. Gak ada urusannya sama dunia, tinggalkan semua. Haram tinggalkan walaupun apapun konsekuensinya. Mau syahwat kita lagi memuncak dengan seorang wanita, seorang laki-laki, mau kita lagi depan mata dapat keuntungan besar, mau disogok, kita dapat besar, tapi haram, tinggalkan semua.
Situ baru antum akan muncul perasaan dahulukan akhirat dari dunia itu. Kemudian yang kelima, salah satu tanda kerasnya hati, munculnya seringkali kesedihan yang mendalam, gundah. Sedikit-sedikit masalah, sumpek. Ada masalah kecil, sumpek. Orang beriman teman-teman yang hatinya lunak, biar masalah besar, kecil di matanya. Itu sesuatu yang besar bagi dia. Karena dunia ini semua dia akan tinggalkan. Tapi orang subhanallah yang hatinya keras, penuh dengan kemaksiatan, kita akan temukan orang ini sepanjang hidupnya penuh dengan kesedihan. Masalah terus. Kadang-kadang masalah kecil, mungkin hanya karena terlambat makan, sudah ribut, sudah seperti masalah yang besar. Padahal dia bisa makan. Kadang-kadang hanya karena perkataan kecil orang difikirin, sampai kayak masalah itu sudah terlalu besar. Padahal tidak ada masalah. Orang beriman, seberat apapun cobaannya bagi dia kecil. Dia tahu, kullan yusibana illa ma kataballahu lana, dalam ayat. Orang beriman selalu mengatakan, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, katakan, hai Muhammad, ajarkan kepada mereka. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah Allah catatkan bagi kami. Maka bagi mereka penerimaan saja. Pasti di belakang itu semua ada hikmah. Jadi rasa sedih yang mendalam, ya, gundah, gelisah, semua itu akan ada dengan orang yang hatinya keras. Tapi kalau orang beriman dia akan tenang. Yang keenam, bertambah dan meningkatnya kemaksiatannya. Jadi kita akan temukan orang-orang yang hatinya keras itu justru selalu programnya dari dosa ke dosa apa lagi. Dari menipu ke menipu jenis apa lagi. Ya, terus begitu. Dan terus meningkat kemaksiatan itu. Misalnya hari ini dia gandeng tangannya perempuan itu, besok dia cium, lusa dia zina. Selepas itu dia buka lagi pintu dengan perempuan lain. Dia buka lagi sama laki-laki lain. Terus bertambah. Itu tanda kekerasan hati. Kalau orang ada imannya walaupun sedikit teman-teman, kapan dia buat dosa ketakutannya luar biasa. Itu yang Nabi SAW katakan. Orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa, dia anggap seperti sebuah gunung yang besar di pundaknya. Ketakutannya luar biasa. Tadi tersentuh perempuan bukan mahram. Sampai kadang-kadang merinding rasanya karena melakukan kesalahan itu. Ya, mungkin seorang muslim kalau iman sudah tanam dalam hatinya, terbuka sedikit hijabnya, takutnya luar biasa. Jadi perasaan itu adalah tanda lunaknya hati. Hilangnya perasaan itu bertanda kerasnya hati. Allah berfirman dalam surah Sad atau surah Saf. Surah 61 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pada saat mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Yang terakhir, yang ketujuh teman-teman sekalian, tanda-tanda orang yang keras hatinya sudah tidak bisa lagi mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Sudah nggak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Dan kita temukan dalam kehidupan dia warna-warni. Sholat iya, tapi riba iya. Sholat iya, tapi zina iya. Campur baur. Campur baur. Dan pencampur bauran ini membuat tidak akan merasakan kenikmatan dari keimanan itu. Seperti itulah. Jadi jangan teman-teman terpengaruh dengan bahasa-bahasa syaitan manusia yang mengatakan, sudahlah kau jangan terlalu alim. Sudahlah nggak apa-apa. Jangan terlalu keras. Ini nggak apa-apa lah, toleransi. Begitu. Ini bahasa-bahasa syaitan manusia. Syaitan jin tidak berhasil goda. Syaitan manusia yang bergerak. Ya. Jangan terpengaruh. Ingat. Antum seperti kata Atha bin Abi Rabah kepada salah satu khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ingat wahai Amir Mu'minin. Kau lahir di muka bumi ini sendirian. Kau berbuat juga sendirian. Kau yang menentukan itu. Baik atau buruknya. Dan kau akan mati sendirian. Serta kau akan dihisap sendirian. Tidak akan berguna singgasanamu ini dan semua orang yang ada di sekitarmu. Coba renungi baik-baik kalimat itu teman-teman sekalian.
Dan demi Allah teman-teman, kalau antum paksakan diri detik-detik itu selalu dalam ketaatan, kenikmatannya luar biasa. Luar biasa, susah untuk dinilai. Coba deh, rasakan tuh pada saat iman kita lagi puncak, itu ada kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Rasanya tentram, biar capek teman-teman, bangun malam kita. Terkaget, bangun. Baru 2 jam tidur, terkaget. Dan terasa mau pengen sholat. Ada perasaan itu Allah SWT berikan kepada kita itu. Kemudahan. Biar kita lagi butuh, kita bantu orang lain. Biar lagi padat waktu, tetap luangin waktu baca Quran. Ada sesuatu yang Allah kasih. Dan amal soleh itu akan punya saudara-saudara. Sebagaimana perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan kalau kau melihat kebaikan pada seseorang, ketahuilah kebaikan itu punya saudara-saudara. Dan kalau kau walaupun dia di mata orang dianggap buruk, dan ketahuilah kalau seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, ketahuilah ada saudara-saudaranya, walaupun dia di mata orang baik. Hati-hati teman-teman. Dalam diri kita yang melekat, yang menjadi sahabat kita, amal soleh saja. Nggak ada pintu buat maksiat. Harus azam. Dan itu di tangan antum keputusannya. Harus tentukan. Cukup masa lalu yang berlalu selesai. Sekarang ke depan. Demi Allah nggak ada waktu ini. Ya? Jangan main-main. Nggak ada waktu. Waktu antum terbatas. Nanti kalau meninggal baru nyesel. Mumpung malam ini Allah sampaikan di telinga antum dan hati antum. Hati-hati. Ambil pelajaran dan kerjakan. Dan ingat pesan ini. Wallah teman-teman. Demi Allah kita. Orang kalau bertahan dalam keimanan. Nikmat. Gak ada sesuatu yang jadi beban. Walaupun kita dalam keadaan susah, sakit, bangkrut, ditipu orang, tetap tentram, enak. Dibandingkan orang yang punya maksiat tadi saya bilang, sedikit masalah jadi besar buat dia. Udah seperti masalah yang sangat luar biasa. Susah tidur, susah makan, segala macam. Karena orang beriman subhanallah, kalau Allah datangkan cobaan sama dia, Allah datangkan perangkat-perangkat penolongnya. Misal dari tipu sama orang. Allah datangkan orang lain yang akan membantu dia. Secara cuma-cuma. Hilang barangnya. Ada orang gantikan. Dia sakit. Ada dokter yang cocok sama dia. Ada jalannya. Tapi kalau orang yang keras hatinya maksiat, tidak akan ada jalan keluarnya. Mereka tidak akan dapat wali atau penolong kecuali Allah SWT. Atau dari Allah SWT ingin tolong, tapi kalau tidak akan mungkin. Kalau mereka masih tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk di dalam teman-teman sekarang tentang sebab-sebab daripada hati itu keras. Ya. Yang paling puncak tentu adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itu puncak daripada penyebab kerasnya hati. Kapan orang masuk kepada kekufuran, kemunafikan, pura-pura Islam, ya, maka Allah mengetahui isi hatinya. Dan Allah menyebutkan di dalam Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa mathwadh dhalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Jadi setiap kali mereka mau berperang, mereka punya rasa takut. Luar biasa ketakutannya. Karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Ini penyebab utama kerasnya hati. Gitu kan. Kemudian yang kedua, tertawa berlebihan. Senyum boleh, ketawa boleh, tetapi berlebihan. Kadang-kadang ada orang, saya pernah bertemu dengan orang, seperti tidak ada jeda detik di mana dia tidak ketawa. Ketawa terus gitu. Tanda tanya juga kan. Dia pakai sendal dia ketawa, dia buka sendal dia ketawa, pakai baju ketawa. Kayak orang ketawa normal. Mungkin ada yang lucu orang ketawa, oke. Tapi ada orang begitu. Jadi dia memang sudah sengaja selalu cari, apalagi nih yang buat ketawa. Selalu gitu. Jadi akhirnya orang taunya kalau ketemu dia ketawa terus.
Walaupun hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Dan ini bermasalah ini. Karena tertawa berlebihan itu ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi la tukthirud dahik fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa, maksudnya terbahak-bahak yang berlebihan. Ingat, senyum boleh, ketawa boleh, tapi pada batasannya. Nabi SAW tersenyum dengan para sahabat. Nabi SAW pernah tertawa gembira, gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah tertawa sampai urat leher beliau terlihat karena gembiranya pada saat beliau menggambarkan ahli surga yang terakhir keluar dari neraka, gitu kan? Karena dia pada saat mau masukkan ke dalam surga, Allah berikan kepada dia 10 kali lipat yang dimiliki raja dunia. Maka saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, kau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia balik karena gembiranya. Lalu Nabi SAW karena gembira akan ada orang masuk surga begini, beliau tertawa. Dan pada saat itu terlihat urat sarafnya, urat lehernya. Alaihissalatu wassalam. Tapi itu ada sebab. Ada orang kadang-kadang tidak ada sebab. Tertawa terus. Semuanya ketawa. Walaupun dia niat ingin menghibur orang. Dan ini efek bahayanya teman-teman sekalian. Akhirnya dia harus mengarang-ngarang cerita yang membuat orang lain tertawa. Dan ini berbahaya. Mengarang cerita ini nggak boleh. Ya. Merekayasa akhirnya membuat orang-orang pada tertawa. Ya. Kalau dia tertawa memang karena dasarnya ada hal-hal yang mendorong masalah itu. Ya, mungkin. Tapi kalau tidak nggak boleh sama sekali. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, banyak bicara hal-hal yang kosong dan banyak makan. Kenapa ketawa? Bishr bin Harith berkata, ada 2 hal yang dapat mengeraskan hati. Banyak bicara dan banyak makan. Ya. Dan ini statement sebenarnya yang dimaksudkan adalah banyak berbicara pada hal-hal yang kosong. Kalau orang banyak berbicara pada hal yang bermanfaat, sebentar nasihati orang ini, sebentar nasihatin orang itu, tidak ada masalah. Sebentar bertanya tentang ilmu ini, bertanya tentang ilmu itu, oke. Gitu kan? Itu mungkin. Begitu juga dengan makan, makan yang diperlukan. Ada orang kadang-kadang tidak perlu tapi tetap makan. Walaupun tidak diperlukan. Selalu saja begitu. Akhirnya membuat ngantuk, ya, bermasalah dan seterusnya. Jadi makan boleh dalam Islam. Nabi SAW makan, minum, berbicara. Tapi tidak boleh sampai melampaui batas. Karena ini berbahaya. Makanya Iyas Al-Muzani rahimahullah salah satu ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan kecerdasannya. Dia bilang, saya tidak pernah dikala berargumentasi sama orang-orang. Karena beliau cerdas sekali dan tahu dalil-dalil. Begitu orang bicara sama dia, dia sudah tahu jawaban dalilnya. Dia bilang kecuali 1 orang. Hadir di majelis saya, diduduk di pojok. Gak pernah bicara. Bertahun-tahun belajar gak pernah bicara. Terus saya tanya dia, kenapa anda ini jarang sekali bicara? Dia bilang, Allah memberikan saya 2 kuping dan lisan 1 supaya saya lebih banyak dengar daripada bicara. Kata Iyas rahimahullah, saya terus ulangi kalimat hikmahnya dia. Allah berikan saya 2 kuping supaya saya banyak mendengar dan 1 lisan supaya lebih sedikit berbicara. Artinya teman-teman, jangan juga antum pulang dari sini. Ya akhi, kenapa? Bukan. Bukan begitu. Tetapi bicara itu, sebelum antum bicara, bermanfaat gak ini? Bermanfaat gak? Kalau mau bertanya, tanya diri sendiri. Ini pertanyaan bermanfaat buat saya gak? Antum mau tanya teman antum di sebelah pakai baju bagus, tanya dulu diri kita. Kalau saya tanya, manfaatnya buat saya apa? Oh memang karena kita mau beli. Akhi, ukhti beli di mana bajunya? Masuk akal. Tapi kalau satu majelis begini, Masya Allah ribuan. Kau beli baju di mana? Kau beli baju di mana? Kau beli baju. Apa manfaatnya? Omong kosong. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam poin ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir mau masuk surga selamat dari neraka, ucapkan yang benar atau diam saja.
Apalagi kalau antum tidak ada ilmunya di situ. Ada orang subhanallah, kita duduk di satu majelis bicara tentang dia juga di situ muncul. Tiba-tiba ngomong. Kayak dia ahlinya. Kita bicara materi lain, dia juga di situ menonjol. Ini menonjol. Tidak ada orang menonjol di semua bidang, teman-teman. Aneh, gitu kan? Bagaimana dia bisa begitu? Berarti hanya ada riya di sini. Tapi orang yang cerdas adalah dia bicara apa yang dia bisa. Apa memang bidangnya dia bicara. Itu pun setelah mempertimbangkan matang-matang. Kemudian selanjutnya, banyak melakukan dosa. Ya, ini yang keempat. Banyak melakukan dosa. Sekaligus juga lalai dari ketaatan. Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adnaba kanat nuqtatun sawda fi qalbih. Fa in taba wa naza'a wa astaghfar ya qalbuh. Fa in zada zadat. Fadhalika ar-rani alladhi dhakarahu Allah fi kitabi kalla barrana ala qulubi ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa maka akan ada bintik hitam di hatinya. Jika ia bertobat dan berhenti dari dosanya, dia merasa itu sesuatu yang besar, dia takut sama Allah, dia tidak mau lagi melakukannya, maka jika dia bertobat dan berhenti dari dosanya dan memohon ampun, maka hatinya akan mengkilat kembali, bersih lagi dan lunak. Apabila dia terus melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu, noda hitam itu. Itu adalah ar-ran yang disebutkan dalam firman Allah. Ar-ran ini artinya penutup ya. Yang disebutkan dalam firman Allah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan untuk menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83 ayat 14. Jadi ada orang-orang subhanallah yang melakukan dosa saya bilang tadi. Satu dosa kecil sudah membuat dia gelisah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saking inginnya muhasabah, dia introspeksi diri, dia mengatakan, saya pernah melakukan dosa kecil dan saya melihat Allah mengharamkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Awal masalah yang Allah datangkan bagi orang yang mulai membuka pintu maksiat, terharamkan dari ketaatan. Hilang ibadahnya. Malas sudah. Mulai muncul itu. Kalau antum subhanallah coba komitmen setiap hari menjaga ibadah itu, azan itu kita bangun. Terbangun. Bahkan sebelumnya Allah bangunkan kita untuk pergi sholat. Tapi kapan kita buat dosa? Bangun tiba-tiba sudah terang matahari. Kuasa Allah SWT. Kalau para salafus salih menjadikan itu bahan muhasabah. Allahu a'lam antum. Ya. Begitu juga dikatakan tentang masalah, masih di poin ini ya. Poin yang keempat, kelalaian dari ibadah. Jadi dia mau melakukan dosa dan dia tidak kembali serta kelalaian dalam ibadah. Allah mengatakan tentang hati-hati seperti itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebabnya ya Tuhan kami? Mereka masuk jadi ahli neraka. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi dia tidak gunakan fasilitas subuhnya ini justru untuk patuh kepada Allah SWT. Yang kelima, nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Al-gina yumbitun nifaq fil qalb. Nyanyian dan lagu-laguan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Tapi kan enak Ustaz dengar musik. Iya. Syaitan akan menghiasi itu. Tapi antara Al-Quran dengan musik seperti minyak sama air. Biar antum taruh di satu wadah pasti berpisah. Tidak akan pernah bisa. Antum mau khusyuk, mau merasa tentram dengan Al-Quran, mau merasa menangis, jauhi musik.
Salafus soleh kalau jalan dengar musik tutup kupingnya. Gak mau dengar. Apapun orang katakan teman-teman sekalian. Ini resep syar'i. Kalau mau aman hati antum lunak, jangan dengar musik. Sudah selesai. Putus hubungan sama musik ini. Mau orang bicara apapun, mau nasyid islami, terserah. Silakan anda bicara. Saya tidak mau. Tutup sudah. Al-Quran dan pengajian. Selesai. Umur antum terbatas. Kalau itu minimal syubhat bisa jadi masalah. Apalagi kalau dasarnya haram. Ini Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang mulia. Mengatakan dari zaman dulu ini. Dia akan memunculkan kemunafikan dalam hati. Artinya ragu dengan Islam. Ragu dengan janji-janji Allah. Itu orang munafik kan. Ragu dengan ancaman Allah. Benar enggak sih saya masuk surga? Benar enggak ada pahalanya? Muncul kemunafikan dalam hati. Wa na'udzubillah. Enggak ada musik, tutup sudah. Enggak ada. Kan kalau enggak dengar musik, kupingnya copot. Mungkin dengar. Nah, ini enggak ada. Malah enak, tentram. Coba ditinggalin seminggu aja. Nanti kalau antum dengar jadi enggak enak kuping antum itu. Apa ini? Itu. Sampai pada tingkat itu nanti perasaannya. Mirip dengan orang yang merokok, kemudian ditinggalkan rokok. Lama-lama dia bilang, berapa kali ada ikhwan datang kepada saya. Dulu saat saya perokok berat, begitu saya tinggalkan karena Allah. Sekarang saya cium baunya, saya mau muntah. Kuasa Allah SWT. Allah balikkan karena memang seperti minyak sama air tadi, maksiat sama ketaatan itu. Tidak bisa ketemu. Antum harus tentukan teman-teman. Jadi orang baik sekalian atau jadi orang buruk sekalian. Tengah-tengahnya nggak bisa. Warna-warni ini nggak jelas. Sekarang jadi orang baik. Kenapa kalau hijrah 100%? Masalahnya apa? Gak ada Pak. Malah rezeki terbuka, malah namanya harum, mana segala macam. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Kemudian yang keenam ya. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah 5 perkara yang merusak hati. Tapi kita masukkan dalam poin keenam saja, kita gabungkan. Karena perkataan beliau dijadikan jadi satu. Beliau mengatakan, ada 5 hal yang merusak hati. Adalah yang pertama, banyak bergaul dengan manusia yang tidak jelas. Gak ada agamanya. Semua orang dia mau kenal. Dengan alasan, gak ada masalah lah, nanti gampang. Saya menjadi penyebab hidayahnya. Gak bisa. Kita boleh kenal tapi berbaur, duduk sama mereka, bermajlis sama mereka, ini masalah. Masalah. Kita lemah teman-teman sekalian. Jangan bilang kita bisa mempengaruhi orang. Kita sendiri butuh dipengaruhi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, banyak berangan-angan. Khayalan kosong. Mengkhayal supaya istrinya orang dia dapat. Khayalan. Udah jadi istri orang, nggak boleh. Haram. Ya. Banyak berangan-angan kosong. Yang ketiga, tergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada apa-apa, selalu sakit dokter ini. Mau pinjam uang sama si fulan, tidak pernah angkat tangan ke langit. Ya akhi dan ukhti, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah berikan saya. Allah kasih. Allah kasih. Mayoritas permintaan kita sehari Allah kasih loh. Cuma beberapa yang Allah belum kasih. Bukankah tiap hari antum lapar dan haus? Hah? Benar nggak? Terus ini ada yang tidak lapar. Hah? Baik, apa yang kita bilang? Lapar. Tiba-tiba kita dapat makanan tuh. Haus, tiba-tiba dapat minum, capek, bisa istirahat. Kalau tidak, kita tidak akan kumpul di sini kan. Mungkin 1 doa, 2 doa yang Allah belum kasih. Minta kesembuhan misalnya, Allah masih tunda pemberiannya agar dia maksimal dalam berdoa. Mungkin dia minta pekerjaan, Allah belum kasih karena Allah sesuatu hikmah-hikmah Allah. Tapi yang lainnya Allah kasih gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kekenyangan atau banyak makan. Tadi mirip dengan yang tadi. Makanya mereka makan tapi tidak sampai berlebihan, gitu kan? Dan yang terakhir banyak tidur. Mana tukang tidur di sini? Tidur yang normal. Ada orang subhanallah, kalau dia cuti kantor dari pagi sampai malam tidur sampai besok lagi. Ya akhi, bangun berdiri, bergerak, merusak hati, gitu kan? Boleh tidur, bukan tidak boleh. Saya kalau ngantuk capek tidur, kita tidur. Tapi kalau sudah tidak ngantuk, ada orang sengaja gitu. Diranjang aja terus, bermalas-malasan. Jangan bergerak. Pepatah bahasa Arab mengatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena di bergerak itu ada berkah.
Kita masih lanjutkan sebentar ya. Masih ada lanjutan tema tentang bagaimana obatnya orang yang sakit hati. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita melanjutkan tema teman-teman sekalian, obat bagi hati yang keras. Yang pertama sekali adalah membaca Al-Quran. Tentu dengan tadabbur. Dan tadabbur ini artinya berusaha memahami maknanya. Kita mungkin dengan terjemahan ya, dibaca. Dan dalam tadabbur Al-Quran ini minimal 10 ayat per hari. Makanya para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, kami tidak pernah melewati sehari kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran dengan memahami maknanya. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya makan, mengurangi porsi makan. Boleh makan tadi kita bilang, tapi porsinya dikurangi. Dalam arti kata, coba makan pada saat dibutuhkan. Misal kita lagi lapar, lagi butuh, kebetulan bertamu di rumah orang, gitu loh. Kalau enggak ya sudah. Karena banyaknya makanan masuk, berarti kita seperti mensuplai makanan banyak, membuat akhirnya badan merasa sangat rileks, akhirnya banyak tidur dan banyak rentetan yang lain. Kemudian yang ketiga, sholat malam. Dan ini adalah sudah umum tentunya. Umumnya kita bangun, sholat malam, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib adalah salat qiyamul lail. Dan ini kebiasaan orang-orang saleh. Sudah menjadi kebiasaan mereka, tidak mungkin lewat satu malam kecuali salat malam. Dan Nabi SAW saking rutinnya kerjakan salat tahajud itu sampai-sampai kalau beliau kelewatan tidur, misalnya bangun sudah azan subuh, maka beliau SAW mengerjakan sebelum waktu duha 12 rakaat. Dan tadinya salat malam 11 rakaat. Kemudian yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur atau di waktu menjelang subuh dengan doa. Jadi doa secara khusus di waktu itu diperlukan, itu untuk melunakkan hati. Karena orang lebih khusyuk, lebih segala macam. Dan yang kelima, duduk dengan orang-orang soleh. 5 hal ini digabung di satu statement yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawwash atau Khawwas rahimahullah. Beliau mengatakan dawa'ul qalbi khamsu asya. Obat hati yang keras ada 5. Qiraatul Quran bit tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batn. Mengosongkan perut. Dia kata membatasi makanan tadi. Wa qiyamul lail. Selalu rutin bangun sholat malam. Udah nggak boleh lagi lewat malam kecuali antum sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Nanti kalau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan terbiasa, kita akan rasakan kenikmatannya dan sudah menjadi sebuah pola. Pada saat itu syaitan sudah nggak bisa goda kita lagi. Karena kalau kita masih stuck di satu tempat, saya pernah kasih gambaran tuh, kita sama syaitan itu seperti orang yang mau lomba lari. Kalau kita masih diam di tempat garis start, maka dia berleluasa untuk menjatuhkan semangat kita. Kau nggak bisa, kau begini, segala macam. Tapi kalau kita mulai lari, walaupun lari kecil, dia kalau mau menggoda kita, dia harus juga berlari. Dan harus supaya dia bisa menggoda kita, atau mengalahkan kita, dia harus lebih cepat dari kita. Kalau antum berlari kencang, maka dia akan lebih kerepotan. Maknanya apa? Lakukan ibadah itu dulu. Rutinkan. Nanti kalau dia sudah tercintakan dalam jiwa, sudah terbiasa, jadi nyaman,
Akhirnya jadi kebiasaan dan itu syaitan sudah sulit untuk goda. Yang keempat, wattadarru 'inda sahar. Mendekatkan diri secara khusus kepada Allah di waktu-waktu sahar. Sahar itu mesti di waktu subuh itu, menjelang subuh. Di sini khususnya dengan doa. Terutama doa. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang terkaget di malam hari. Banyak orang kaget pertengahan malam. Lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. 3 jenis zikir digabung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu ditambah dengan satu pendek doa, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Apa kata Nabi SAW? Maka akan diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, diijabah doanya. Dia memohon ampun, diampuni dosanya. Maaf, kalau dia sholat diterima. Jadi ini resep yang luar biasa. Kemudian yang kelima beliau mengatakan, wa mujalasatus salihin. Dan duduk ya bersama orang-orang saleh. Ya, jadi berteman sama mereka dan itu sudah pernah saya bilang teman-teman sekalian. Yang kita harus garis bawahi adalah berteman itu orang soleh dan soleh di majelis ilmu, di masjid. Tidak akan kita temukan mereka banyak di jalan atau di pasar-pasar. Di majelis begini, lihat kalau ada orang baik, orang soleh dan soleh di depan kita, kenalan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kemudian jadikan dia sebagai sahabat kita. Imam Ahmad punya sebuah statement berhubungan dengan masalah ini. Di antara statement yang dijelaskan itu adalah dengan apa, waktu beliau ditanya, dengan apa hati bisa jadi lunak? Maka kata beliau, wahai anakku kepada orang yang bertanya, dengan makanan yang halal. Maknanya, kalau kau pun harus makan, makan dari sumber yang halal. Sehingga betul-betul bisa selamat daripada masalah tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam ya, tadi kan sudah 5 ya. Sebenarnya poin 1 tapi ada 5 hal disebutkan tadi. Tapi saya sudah gabungkan 5. Berarti yang keenam sekarang adalah rutin menghadiri majelis ilmu. Seperti insya Allah untuk menghadiri seperti sekarang. Akan beda iman kita sebelum hadir dan sesudah hadir. Ini sudah masyhur, gitu kan. Dan para sahabat sangat merindukan majelis Nabi SAW. Sampai dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari, Irbat ibn Sariyah yang masyhur radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari kami pernah mengerjakan sholat bersama Nabi SAW. Kemudian setelah sholat beliau menghadap ke arah kami lalu mengingatkan kepada kami peringatan yang melunakkan hati-hati kami dan membuat mata-mata kami menangis. Ya. Jadi memang majelis ilmu itu manfaatnya besar sekali. Jadi kalau antum bubar dan majelis ilmu ini merasa lebih dekat dengan Allah, lebih takut, lebih takut berbuat maksiat, lebih semangat buat ibadah, itu efek ilmu. Kalau sekali antum hadir sejam 2 jam begini bisa berefek, bagaimana kalau setiap hari hadir? Bagaimana kalau setiap saat dengarkan? Yang ketujuh, sering berziarah kubur dan mengingat kematian. Ada murid seorang Imam Ahmad bernama Abu Talib, dia berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad tentang bagaimana melunakkan hati. Maka beliau mengatakan, masuklah ke dalam pemakaman. Di situ sejenak, renungi dan usaplah kepala anak yatim. Apa yang kita saksi bahasan adalah masalah mendatangi kuburan. Sa'id ibn Jubair rahimahullah berkata dan Rabi ibn Abi Rashid berkata, "Lau faraka dzikrul mauti qalbi sa'a khasyitu an yabsuda qalbi." Seandainya mengingat kematian terpisah dari hatiku sekejap saja, ya sempat aku tidak mengingat kalau aku akan mati, maka aku takut hatiku menjadi rusak. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang keluhan masalah kerasnya hati. Maka beliau berkata,
Jadi kalau kau selalu ingat mati, ingat kalau kau akan meninggal dunia, sesehat apapun badanmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, tetap kau akan meninggal dunia, maka hatimu akan lunak. Kemudian wanita yang tadi minta nasihat kepada Aisyah pun mengerjakan, setelah itu dia pun mendapat petunjuk di hatinya dan bersyukur tentang perasaan itu. Ya, subhanallah, saya berapa hari yang lalu, saya sempat mendapatkan informasi dari teman-teman, ada seorang pengusaha, kalau tidak salah dari Kuwait. Orang ini kaya raya, punya pesawat pribadi, punya mobil, gudang di rumahnya, gudang emas, ada segala macam. Kaya raya. Terakhir situ tulisannya, ujung-ujungnya dia ke sini. Jadi di foto, banyak foto tentang hartanya itu, pesawat pribadinya dengan warnanya, seragam dengan warna mobilnya, rumahnya, gudang emasnya, perhiasan-perhiasan, segala macam hal. Mobil yang mahal-mahal tertata di halaman dia. Terakhir di sebelahnya ada foto kuburan dia. Tanah, gundukan tanah sama batu di kepalanya. Itu bahasanya adalah, inilah akhir perjalanan seorang miliarder Kuwait. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta, tapi harus sadar teman-teman, kita akan kembali ke sana. Dan sebagaimana kita lahir dalam kondisi hanya menggunakan satu kain selimut pada saat kita lahir, telanjang lahir kita juga meninggal begitu. Telanjang semua, nggak ada lagi nih jabatan, ya, semuanya perangkat-perangkat semua, ya ini tidak akan dibawa. Semua hanya jadi kenangan. Oh itu mobilnya fulan, oh itu sepatunya dia, oh itu istrinya, oh itu suaminya, oh itu anaknya. Selesai. Itu bahan ceritanya orang. Tapi antum bertanggung jawab sendiri di depan Allah hari kiamat. Ingat itu. Akan mati. Hati-hati dengan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuat baik dengan semua orang miskin. Orang yang susah. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Berbuat baik. Jadi selalu melihat orang yang lebih susah dari kita teman-teman. Banyakkan orang subhanallah hatinya keras karena dia sengaja cari tempat yang eksklusif. Dia tidak pernah mau berbaur sama orang. Keluar tidak pernah mau lihat keadaan. Jalan lihat. Di Jakarta ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Rumah-rumah orang berdempetan. Kecil-kecil gang. Saya berapa kali masuk subhanallah pulang taklim naik motor. Renungi saya tadabbur jalan. Saya sambil merenung lihat bagaimana mereka ya kondisinya rumahnya. Mungkin kadang-kadang ada yang cuma 1,5 meter kali 1,5 meter duduk anaknya suaminya di situ jual cuma apa namanya saset-sasetan minuman sedikit hidup. Subhanallah. Itu dengan melihat itu kita jadi bersyukur kalau Allah kasih kita rumah lebih besar. Ada orang yang jalan kaki, ada orang yang dorong gerobak. Ada orang subhanallah pernah dorong gerobak saya temukan di daerah Pancoran. Gak ada sendalnya. Dia ambil bekas botol minuman, botol air mineral, itu digepengin sama dia. Di lubang bagian depan dekat kepala tutupnya itu, dipakai jadi sendal. Jadi dia jalan itu bunyi-bunyi sendal. Gak ada sendalnya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang atau banyak orang yang hatinya keras. Lihat orang begitu nggak ada lunak hatinya, bantu ya akhi. Allah perlihatkan mata kita ke orang begitu itu untuk kita bantu. Bukan cuma lewat, oh ya sudah. Orang miskin, udah. Ada orang dulu di pinggir jalan, jelas bajunya kotor. Jelas ngulurkan tangan, jelas ada kotaknya. Wah kayaknya ya pura-pura. Kayaknya anak pinjaman, kayaknya begini. Bernegosiasi sama syaitan. Tugas kita kalau ada kesempatan ibadah, eksekusi. Bukan negosiasi. Hah? Ada kesempatan langsung kasih. Dan usahakan antum berlomba dengan siapapun. Ada orang miskin, jangan tunggu orang lain memulainya. Antum memulainya. Karena kalau kita memulai dan orang lain ikuti, kita akan panen pahala mereka semua. Kan begitu di zaman Nabi SAW kan. Waktu Nabi lihat orang-orang miskin datang, bajunya, badan mereka kurus. Wajahnya sampai merah ke hitam-hitaman. Nabi sudah tahu orang miskin makan minta. Nabi naik ke mimbar motivasi para sahabat. Ayo bersedekahlah, ayo beginilah, ayo begitulah. Tidak akan berkurang harta seorang karena sedekah. Semua sahabat semangat. Tapi diam, nggak ada yang berdiri. Ada satu sahabat dari belakang maju langsung. Dia taruh kain. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dikorek kantongnya semua. Ini sedekah saya.
Waktu lihat orang ini satu buat, satu masjid datang, pada nyumbang semua. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin, kana lahu mithul ajri fa'il, min ghairi yanqus min ajri fa'ili syai'a. Siapa yang menjadi penyebab orang lain melakukan perbuatan baik, dia akan panen pahalanya. Orang ini hanya karena dia memulainya, maka orang lain ikuti, dia panen semua pahalanya satu masjid. Banyak orang subhanallah dia tunggu dulu orang lain buat baru dia mau buat. Kalau orang lain tidak buat ya sudah dia juga nggak buat. Kita malu pada tempatnya, malu kalau bermaksiat kepada Allah, malu kalau ambil bukan hak kita. Tapi kalau dalam beramal soleh nggak ada malu ini. Kerjakan. Bahkan kaidah syariah jelas. Dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita dari orang lain. Kerjakan dulu baru ajak orang lain. Saf pertama kosong masuk dulu. Jangan bilang silakan Pak, dia di saf kedua. Orang lain masuk surga atau dapat pahala lebih banyak, dia sedikit. Hah? Ini pernah saya kasih contoh begitu. Antum lagi naik mobil sama teman, ada orang miskin, ketuk-ketuk kaca. Dibukalah, teman antum menyumbang. Apa yang antum lakukan biasanya? Oh sudah, teman saya kan sudah bantu. Ya akhi, dan ukhti, lihat teman antum, dicatat pahala antum sendiri, cuma lihat. Seakan-akan, oh nanti dia dibalas surga, saya cuma lihat saja. Ikut, kasih. Kalau perlu kita duluan, itu orang miskin, berhenti dulu sebentar, kasih. Teman kita ikut, kita dapat pahala dia. Bersaing dalam itu. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Disitulah orang-orang mukmin harus saling bersaing dalam mengejar pahala itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, kata beliau, In aradta an yalina qalbak, fa'at'imil miskin, wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lunak, menjadi baik, ya hatimu lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah selalu kepala anak yatim. Tentu di sini usap bisa mengusap secara fisik, ada hadis yang menyebutkan kalau seseorang mengusap kepala anak yatim maka berapa helai rambutnya yang tersentuh itulah pahalanya. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, tentu di sini masuk namanya dalam masalah poin ini adalah berdoa, berzikir. Selalu dilakukan. Jangan pernah antum diam, dalam arti kata diam di sini tidak ada zikrullah atau doa. Antum ngomong atau zikrullah. Diam pun itu harus masuk dalam zikrullah, artinya tidak ngomong sama manusia tapi kita berzikir kepada Allah atau kita bertafakkur. Karena memang orang-orang yang sering berzikir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di jalan, lagi naik motor, lagi istighfar terus. Baca salawat terus. Ya, baca la haula wala quwata illa billah. Terus ulang-ulangi zikrullah. Dan Allah mengatakan tentang masalah itu dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tentram. Artinya dalam setiap keadaan maka pasti akan tentram. Begitu juga dengan doa. Rutin berdoa teman-teman sekalian. Walaupun itu bukan sesuatu hajat yang besar. Saya pernah berbagi kalau masih ingat. Misalnya tuh mau keluar ke satu mall, mau belanja. Apa ruginya teman-teman? Mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan parkiran buat saya. Ya Allah mudahkan makanan yang saya mau beli. Ya Allah mudahkan baju yang saya cari. Apa susahnya? Gak ada susahnya. Tapi doa itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, doa wal ibadah. Doa itu yang rutin dikerjakan adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Kalau kita nggak biasa berdoa, maka susun kata-kata pun doa kita tidak ada. Tapi kalau kita sudah rutin berdoa, maka nanti Allah akan datangkan di hati kita, ya terlintas di benak kita, terlucap di lisan kita, doa-doa yang kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya berapa kali temukan gitu, karena kita rutinkan antara azan, iqamah, azan, doa. Ada kesempatan berdoa. Maka ada saja subhanallah kadang-kadang saya lagi berdoa. Kalimat ini tidak terlintas di benak saya, tapi kita sebutkan. Ya Allah berikan ini, ya Allah berikan itu. Ternyata dengan rutinnya kita melakukan itu, maka akan menjadi sebuah tambahan atau Allah akan berikan tambahan dalam ibadah itu sendiri. Jadi doa sama zikrullah adalah penutupan dari bahasan kita ini insya Allah.
Semoga Allah SWT menjadikan kita memiliki hati yang lunak, terisi dengan keimanan dan selalu beristiqomah dalam ibadah kepada Allah SWT sampai ajal datang nanti insya Allah dan Allah ridho kepada kita. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dan dimaafkan oleh Allah SWT, diganti menjadi pahala tentunya. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di Rabu akan datang dengan izin Allah SWT. Dan hari Sabtu insya Allah akan ada serial sahabat kita seperti biasa. Saya mengajak teman-teman untuk datang dan juga menyebarluaskan informasi itu. Kita akan menjawab atau menjelaskan insya Allah sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.